Selamat pagi semua. Ya, kembali lagi dengan Bu Eva di pelajaran akuntansi. Nah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai sistem informasi akuntansi. Jadi ini melanjutkan kembali materi sebelumnya yang di hari Senin, begitu ya. Jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa sih manfaat daripada sistem informasi akuntansi tersebut, tujuan pelaporan keuangannya itu seperti apa, begitu ya. Kemudian kualitas informasi akuntansi itu apa-apa saja, seperti dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang hari ini kita akan kembali belajar mengenai proses kegiatan akuntansi. Nah, proses kegiatan akuntansi ini sebenarnya cukup banyak begitu ya. Seperti yang ada di sini tertulis meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan organisasi. Nah, proses kegiatan akuntansi tersebut diawali dengan pencatatan. Apa sih yang dicatat begitu ya? Nah, kalau kamu pernah menjabat atau pernah mengurusi bagian laporan keuangan suatu kegiatan organisasi begitu ya. Nah, pastikan ada transaksinya, misalnya membeli pulpen atau memperoleh tambahan dana dari sponsor tertentu begitu ya, kemudian membiayai hal-hal yang lain misalnya. Nah, semua transaksi tersebut akan dicatat di dalam laporan. Nah, apa sih bukti daripada transaksi tersebut? Jika sebelumnya Ibu sudah pernah bertanya kepada kalian contoh daripada transaksi keuangan itu apa-apa saja, misalnya nota, kwitansi begitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada bukti transaksinya. Nah, kita sebagai bendahara atau sebagai seorang akuntan itu akan mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi itu tadi. Jadi misalnya kita mau membuat laporan dalam 1 bulan ini misalnya, atau lebih detailnya itu misalnya kita mau membuat laporan transaksi dalam bentuk jurnal untuk 1 hari ini. Jadi transaksi nomor 1 apa, nominalnya berapa, apakah dia masuk di debit atau masuk di kredit begitu ya. Kemudian transaksi yang lainnya juga kita masukkan. Nah, setelah kita mencatat semua transaksinya selama 1 harian dan itu kita lakukan berulang-ulang selama 1 bulan. Nah, di dalam 1 bulan itu setelah pencatatan kita sudah selesai dengan transaksinya, maka kita akan kelompokkan transaksi itu. Nah, setelah tadi kita membuat jurnal umum. Nah, jurnal itu kan kalau kalian belum tahu yang namanya definisi daripada jurnal itu adalah pencatatan transaksi yang dilakukan setiap hari atau kumpulan dari transaksi-transaksi yang dilakukan setiap hari. Nah, dari transaksi itu atau dari jurnal itu kita akan kelompokkan dia ke buku besar. Nah, buku besar itu adalah pengelompokan akun. Misalnya kasmu bertambah, kas bertambah itu karena kegiatan apa? Contohnya kamu memperoleh pendapatan atau tambahan dana dari sponsor. Nah, kita mau masukkan tambahan dana itu dalam bentuk kas bertambah begitu ya. Kemudian ada juga nanti di kemudian hari kas kamu itu mengalami pengurangan, misalnya
kamu melakukan pembelian buku misalnya, pembelian pulpen begitu ya. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan kas kamu berkurang. Nah, di awal kas kamu bertambah, kemudian setelah itu kas kamu berkurang. Saldonya berapa gitu ya. Nah, saldo itu adalah jumlah uangmu atau jumlah, kalau tadi kan kas terakhirmu berapa. Kalau tadi misalnya bertambah 500.000, kemudian berkurang 50.000, maka saldonya itu 500.000 dikurangi 50.000 sehingga saldonya 450.000, begitu ya. Seperti itu pengelompokannya. Ada kas, kemudian nanti juga akan ada utang, begitu ya. Nah, utang itu kan ya kita ngutang ke orang lain atau kita melakukan peminjaman sejumlah dana ke pihak lain. Nah, itu masuk ke kelompok utang. Dan begitu juga nanti selanjutnya jenis-jenis akun yang lain. Nah, itu akan kita pelajari nantinya. Untuk pengelompokan itu kita akan pelajari setelah bab ini, begitu ya. Nah, kemudian peringkasan. Jadi peringkasan itu tadi kan kita sudah tahu nih saldo terakhir di kas berapa, saldo terakhir di utang berapa, saldo terakhir di pendapatan berapa, begitu ya. Sehingga sekarang kita meringkas, melakukan peringkasan. Nah, peringkasan itu bisa disebut sebagai neraca saldo. Nah, neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akun-akun yang ada. Misalnya akun kas saldonya berapa, letaknya di debit atau di kredit, begitu ya. Kemudian akun hutang saldonya berapa, seperti itu. Pendapatan saldonya berapa. Nah, itu kita meringkas satu-satu akunnya, saldo dari masing-masing akun itu kita ringkas atau kita buat saldonya. Kemudian masuk ke pelaporan. Nah, setelah kita membuat neraca saldo tadi, di mana neraca saldo tersebut menggambarkan kondisi real dari masing-masing akun, kita akan melaporkan. Kita melakukan pelaporan seperti ini kondisinya, kondisi keuangannya sekarang. Nah, dari situ akan kelihatan, begitu ya, dari situ akan kelihatan apakah perusahaan kita itu mengalami kerugian atau bahkan mengalami keuntungan, begitu ya. Kemudian penganalisisan data. Nah, hingga akhirnya sampai ke analisis datanya. Seperti itu. Apakah datanya ini memang benar-benar adanya, kemudian kira-kira dengan pengeluaran seperti ini efektif atau enggak pengeluarannya, gitu ya. Kemudian pendapatannya itu kira-kira bisa ditambahkan dari segi mana, begitu ya. Nah, itu adalah proses kegiatan akuntansinya. Kemudian next. Nah, ini adalah pemakai akuntansi. Jadi pemakai daripada laporan keuangan itu atau informasi akuntansi itu ada dua, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Nah, pihak intern ini dia adalah pihak yang mengurusi dan mengelola kegiatan perusahaan atau manajemen perusahaan. Nah, pihak intern itu adalah pihak yang secara langsung mengurusi perusahaan tersebut. Nah, siapa sajakah dia? Nah, contohnya di sini seorang CEO, begitu ya, kemudian seorang manajer, supervisor, dan karyawannya. Nah, mereka membutuhkan informasi akuntansi tersebut. Kemudian pihak ekstern itu siapa-siapa saja. Nah, pihak ekstern ini berarti di luar perusahaannya, gitu ya, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Contohnya si pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan ini dia hanya memerintah saja, gitu ya, hanya tahu
kondisi secara umum daripada perusahaannya saja tanpa ikut terlibat di dalamnya. Kemudian sebagai seorang kreditor, nah kreditor ini kan yang memberikan utang gitu ya. Kalau misalnya perusahaanmu ingin melakukan peminjaman ke kreditor misalnya, maka kreditor itu akan membutuhkan laporan keuangan dari perusahaanmu, seperti itu. Nah dari situ kan akan kelihatan perusahaanmu ini mampu atau tidak nanti dalam membayar utang-utangmu, begitu ya. Kemudian pemerintah, nah pemerintah ini kan hubungannya dengan perusahaan itu dalam hal pajak, begitu ya. Nah pemerintah itu harus tahu pajak yang harus kamu bayarkan itu berapa, yaitu dilihat dari laporan keuanganmu tersebut. Nah kemudian masyarakat, nah masyarakat itu secara global, apakah perusahaanmu ini sebenarnya kredibel begitu ya, atau apakah perusahaanmu ini mampu untuk survive begitu ya. Nah mereka melihat itu. Misalnya seorang calon pekerja yang ingin menjatuhkan lamaran ke perusahaanmu. Nah dia juga perlu tahu perusahaan yang akan dia tempati nanti ini kira-kira bisa bertahan lama atau enggak gitu ya, bisa menggaji dia dengan nominal sekian atau enggak begitu ya. Itu adalah pemakai informasi akuntansi ya. Kemudian next, nah ini bidang-bidang akuntansinya. Nah bidang-bidang akuntansi itu sangat banyak sebenarnya. Ada di bidang keuangan ya, ada di bidang pemeriksaan, auditing ya. Kemudian ada di bidang biaya. Nah ini berhubungan dengan biaya produksi gitu ya. Contohnya biaya tetap, biaya tidak tetap ya, biaya rata-ratanya, biaya marginalnya dan lain sebagainya. Nah dia diurusinnya dalam hal itu, seperti itu. Kemudian akuntansi manajemen, nah ini berkaitan dengan manajemennya. Kemudian ada itu akuntansi pemerintah, perpajakan, pendidikan begitu ya, anggaran, dan masih banyak lagi. Seperti itu bidang-bidang akuntansinya. Kalau misalnya seorang akuntan itu jatuhnya ke pendidikan, maka masuk ke bidang akuntansi pendidikan. Kemudian profesi akuntan. Nah, akuntan ini adalah orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Jadi dia sudah memiliki ijazah atau pangkat sarjana akuntansi, lulusan dari universitas-universitas yang memang menyediakan jurusan tersebut dan dianggap kredibel serta bisa bersaing alumninya begitu ya. Nah akuntan itu juga ada jenisnya begitu. Kalau misalnya seorang akuntan itu bekerja hanya di satu perusahaan saja, itu namanya akuntan intern. Jadi misalnya perusahaan A memiliki seorang akuntan gitu ya, atau accounting. Nah, dia disebut sebagai akuntan intern. Kalau misalnya seorang akuntan itu bekerja di dunia kalau misalnya seorang akuntan itu bekerja di berbagai perusahaan, jadi pekerjaannya hanya berdasarkan jasa panggilan saja misalnya, maka dia disebut sebagai akuntan publik. Kemudian kalau bekerja di pemerintahan, akuntan pemerintah, dunia pendidikan, akuntan pendidikan. Oke, sampai di situ dulu. Mungkin ada yang mau ditanya, silahkan nanti di chat Bu Eva ya. Oke.
untuk tugasnya, silahkan kamu meringkas pembelajaran di pertemuan hari ini dan